Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin kesini obrolan kita tentang Imam Mahdi judulnya makin menyeramkan. Hihihi. Kehancuran ekonomi dunia makin kumat, pertanda Imam Mahdi hampir dibaiat. Judul ini saya buat bukan hanya sekedar untuk mencuri perhatian penonton. Tapi judul tersebut saya ambil dari rangkuman hadis yang insya Allah pada kesempatan ini akan saya bacakan spesial untuk semua para subscriber Kang Herman yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat sekalian yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di tengah ketegangan ekonomi global yang semakin meningkat, krisis ekonomi yang berkepanjangan dan terasa semakin berat, ditambah lagi kerusakan lingkungan mulai dari pergunungan sampai lautan, tak lepas dari ancaman kerusakan. Baik itu kerusakan secara alami ataupun kerusakan-kerusakan yang sengaja dibuat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka beruntunglah bagi warga Jawa Barat akan kehadiran Bapak Aing menjadi gubernur Jabar, karena beliau kelihatannya sangat mencintai dan sangat peduli terhadap lingkungan. Pila-pila dibongkar, taman-taman rekreasi di pegunungan dibongkar dan dikembalikan fungsinya menjadi hutan. Ini hebat luar biasa. Ya, minimal kehadiran Bapak Aing dapat meminimalisir kerusakan lingkungan. Hidup Bapak Aing lah pokoknya mah. Mudah-mudahan beliau terus istiqomah dan amanah memimpin Jawa Barat, dan kedepannya mudah-mudahan jadi presiden RI. Well lah pokoknya mah. Nah jadi dia yang ngomongnya kehancuran lingkungan seakan sulit untuk ditahan, sehingga sebagian penduduk bumi hampir tidak merasa nyaman. Ditambah lagi ketidakpastian politik global, semua itu menjadi gambaran bahwa dunia yang kita diami saat ini sedang tidak baik-baik saja, kawan. Yang masih baik-baik saja mungkin hanya segelintir orang yang masih punya sisa THR buat liburan sehabis lebaran. Tapi saya yakin uang THR-nya sudah pada lenyap semua. Malah nombok kayaknya nih, udah pinjol lagi kayaknya nih. Ya Allah, kondisi alam dan penghuninya semakin kurang bersahabat inilah tentu mulai banyak orang yang bertanya-tanya tentang masa depan dunia ini. Dalam banyak tradisi maupun agama, termasuk agama Islam, masing-masing memiliki keyakinan bahwa di akhir zaman akan muncul tanda-tanda tertentu sebagai pertanda akan semakin dekatnya tanda berakhirnya dunia ini yang kita kenal dengan hari kiamat. Salah satu pertanda semakin dekatnya hari kiamat yang diyakini sebagian besar umat Islam adalah kemunculan Imam Mahdi, yaitu seorang pemimpin yang akan membawa keadilan dan perdamaian setelah dunia dipenuhi dengan fitnah dan kekacauan. Namun, penantian yang begitu panjang akan datangnya Imam Mahdi yang akan memenuhi bumi dengan keadilan ini harus kita lewati dengan penuh keimanan, kesabaran, serta perjuangan yang gigih agar kita mampu melewati berbagai ujian. Di antaranya hilangnya rasa aman di muka bumi, sehingga dari 9 orang 7 orang akan terbunuh, sebagaimana kemarin saya sudah sampaikan hadisnya di video nomor 8. Dan salah satu ujian
yang tak kalah beratnya dengan ujian-ujian yang lain, yaitu kehancuran ekonomi dunia sebagaimana telah digambarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya. Salah satu hadis yang menggambarkan kehancuran ekonomi dunia menjelang munculnya Imam Mahdi, bahkan menjelang dibaiatnya Imam Mahdi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idzan qata'atit tijaratu wat turuqu wa kasuratil fitan." Jika perdagangan dan jalan-jalan telah terputus serta banyak terjadi fitnah atau kekacauan dan seterusnya. Hadis di atas bisa dilihat dalam kitab-kitab tentang akhir zaman, salah satunya dalam kitab Al-Fitan. Dan hadis tersebut sebetulnya lumayan agak panjang, sehingga jika kita baca secara utuh, maka dapat kita pahami bahwa keadaan terputusnya perdagangan dan jalan serta maraknya berbagai fitnah adalah detik-detik menjelang pembaiatan Imam Mahdi oleh 7 ulama terkemuka dan sangat berpengaruh di zamannya. Kemudian 7 ulama ini datang dari berbagai penjuru bumi dan berkumpul di kota Makkah. Namun sebelum pembicaraan kita sampai pada pembaiatan Imam Mahdi yang betul-betul asli, bukan kaleng-kaleng. Sekarang kan banyak Imam Mahdi yang KW. Bahkan udah ada nih komentar di channel saya yang ngaku Imam Mahdi. Nah, sebelum pembicaraan kita sampai kepada pembaiatan Imam Mahdi yang asli, saya tertarik untuk menggali sabda Rasulullah SAW tentang perdagangan dan jalan-jalan yang telah terputus. Apakah benar yang dimaksud oleh Rasulullah dengan terputusnya perdagangan dan jalan-jalan itu merupakan gambaran kehancuran ekonomi dunia? Jika benar, apa persiapan kita untuk menghadapi kehancuran ekonomi tersebut? Dan bagaimana sikap kita jika kita benar-benar ditakdirkan mengalami kehancuran ekonomi dunia? Sahabat-sahabat sekalian, semoga rahmat dan ampunan serta pertolongan Allah selalu tercurah kepada kita semua. Dalam hadis tadi disebutkan bahwa semakin dekatnya kemunculan dan pembaiatan Imam Mahdi akan terjadi kondisi di mana jalan-jalan dan perdagangan terputus. Lantas, kemungkinan apa penyebab sebenarnya terputusnya perdagangan dan jalan-jalan tersebut? Tanpa ada maksud menggurui siapapun, dan tidak pula saya merasa paling benar apalagi paling pintar, izinkan saya pada kesempatan ini untuk berbagi pemikiran dengan sahabat-sahabat sekalian tentang beberapa kemungkinan-kemungkinan yang dapat mengakibatkan jalan-jalan dan perdagangan terputus. Kemungkinan yang pertama adalah adanya gangguan ekonomi global. Terputusnya perdagangan bisa disebabkan oleh banyaknya peperangan, sanksi ekonomi, atau kebijakan global yang merugikan banyak negara, sehingga rantai pasokan barang terganggu, harga kebutuhan pokok pun melonjak, dan kelangkaan barang terjadi di mana-mana. Akhirnya dunia menghadapi inflasi yang parah, krisis pangan, dan bahkan kelaparan. Gangguan ekonomi global ini salah satunya bisa dipicu oleh kehancuran sistem perbankan dan mata uang akibat perang, inflasi yang ekstrim, atau kebijakan ekonomi yang salah. Sehingga transaksi perdagangan internasional menjadi sulit karena nilai mata uang jatuh dan sistem pembayaran global lumpuh.
Atau bisa juga terjadi dominasi ekonomi oleh segelintir kelompok atau negara yang menindas pihak lain, sehingga menyebabkan ketimpangan ekonomi yang sangat parah. Kemungkinan yang kedua, terputusnya perdagangan dan jalan-jalan tersebut bisa diakibatkan perang dan konflik global. Jika terjadi peperangan yang sangat besar, tentu jalur perdagangan akan terganggu karena banyak negara memprioritaskan keamanan daripada perdagangan. Misalnya blokade ekonomi dan sanksi internasional bisa membuat barang-barang kebutuhan tidak dapat dikirim ke berbagai negara. Kemudian hancurnya infrastruktur transportasi yang diakibatkan oleh peperangan tersebut. Jalan raya, pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api bisa hancur akibat serangan militer atau sabotase. Sehingga transportasi barang dan manusia menjadi sulit, menyebabkan isolasi wilayah-wilayah tertentu. Ancaman bajak laut dan kejahatan internasional juga bisa jadi pemicu terputusnya jalur perdagangan. Ketika pemerintahan menjadi lemah akibat perang, maka perompak dan kelompok-kelompok kriminal dapat dengan mudah dan leluasa menguasai jalur-jalur perdagangan. Contoh nyata perompakan di perairan Somalia yang terus-terus mengganggu kapal-kapal dagang, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Kemudian kemungkinan yang ketiga, terputusnya perdagangan dan terputusnya jalan-jalan tersebut bisa diakibatkan dari bencana alam dan perubahan iklim yang sangat ekstrim. Bencana global seperti gempa bumi yang sangat dahsyat, seperti yang terjadi baru-baru ini di Myanmar, kemudian tsunami, letusan gunung Merapi, atau badai besar bisa menghancurkan jalur-jalur perdagangan utama. Begitu juga perubahan iklim yang ekstrim, seperti kekeringan yang panjang atau banjir besar bisa menyebabkan gagal panen, yang berakibat pada kelangkaan pangan dan lonjakan harga-harga makanan. Kemungkinan yang keempat, terputusnya perdagangan dan jalan-jalan bisa juga diakibatkan oleh gangguan teknologi dan cyber. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini sudah hampir semua transaksi mengandalkan sistem digital. Nah, jika sistem keuangan digital atau jaringan komunikasi global suatu saat diserang hacker misalnya, maka transaksi dan perdagangan bisa lumpuh, yang akhirnya dapat mengakibatkan kepanikan ekonomi global. Selain gangguan teknologi yang diakibatkan oleh serangan hacker misalnya, jangan lupa listrik dan satelit pun termasuk bagian terpenting dari teknologi itu sendiri. Oleh karena itu, jika terjadi serangan atau gangguan terhadap jaringan listrik ataupun satelit, bisa membuat transportasi dan perdagangan global menjadi kacau balau. Sistem navigasi, koneksi internet, bahkan perbankan pun bisa lumpuh total. Itulah kemungkinan-kemungkinan yang dapat mengakibatkan terputusnya perdagangan dan jalan-jalan sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa kemungkinan-kemungkinan tersebut bisa jadi benar dan bisa juga tidak benar. Karena yang tahu pasti penyebab jalan-jalan dan perdagangan terputus hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya berusaha, sabar, dan tawakal dalam kondisi apapun. Dan yang paling penting, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim jika benar-benar mengalami kehancuran ekonomi.
Yang jelas, sebagai seorang muslim, kita harus istiqomah, memiliki sikap yang sesuai dengan syariat Islam dalam kondisi apapun. Sesulit apapun ekonomi yang kita hadapi, jangan sampai berani-berani melepaskan akidah kita. Dan berikut ini beberapa langkah yang harus kita persiapan untuk menghadapi kenyataan pahit jika memang kita ditakdirkan mengalami hal tersebut. Yang pertama, tetap teguh dalam keimanan dan ketakwaan. Yakinlah bahwa peristiwa-peristiwa besar sebelum munculnya Imam Mahdi merupakan bagian ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kehilangan keyakinan atau berpaling dari Islam karena situasi yang sangat sulit. Justru kita harus semakin memperbanyak ibadah dan memperbanyak doa agar kita tetap mampu mempertahankan iman Islam dalam situasi apapun. Langkah yang kedua, kita harus tetap bersikap tenang dan tidak panik. Jangan sampai terprovokasi oleh informasi-informasi yang menyesatkan atau berita hoaks. Tidak mudah terjebak dalam kepanikan, karena kepanikan bisa membuat keputusan yang salah. Dan yang paling penting, jangan sampai berani-berani menjauhi para ulama dan orang-orang yang pandai dalam memahami situasi. Jika kita jauh dengan ulama, maka kita akan semakin sulit mempertahankan keimanan di akhir zaman ini. Oleh karena itu, cintailah para ulama, terutama ulama-ulama yang ada di sekitar kita. Jangan pernah bosan menimba ilmu dari mereka agar keimanan kita semakin kokoh dan amal ibadah kita semakin sempurna. Dan langkah yang ketiga, kita harus lebih giat lagi dalam mencari nafkah. Jika krisis ekonomi atau perang terjadi besok ataupun lusa, maka stok makanan dan kebutuhan pokok sangatlah penting. Untuk itu, mumpung suasana masih damai dan aman untuk mencari nafkah, sungguh-sungguhlah dalam mencari rizki. Jangan sampai malas-malasan, apalagi sampai kebutuhan keluarga tak tercukupkan. Ingatlah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kafa bil mar'i isman ayyudayyi'a may yakutu." Seseorang cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang-orang yang wajib ia nafkahi. Langkah yang keempat, kita harus tetap menjaga persaudaraan dan saling membantu. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan saling membantu antar sesama dan tidak hanya memikirkan diri sendiri saja. Bangkitkan terus kepedulian kita agar kita bisa saling menguatkan, terutama di saat kita terpuruk. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan." Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Untuk itu, mari kita sama-sama menjaga sikap dan ucap, jangan sampai menimbulkan perpecahan antar sesama. Dan langkah yang kelima, ketika menghadapi kesulitan ekonomi adalah menjaga diri sekuat mungkin agar jangan sampai terjerumus dalam kemaksiatan dan kejahatan. Hal ini sangat penting kita lakukan karena dalam kondisi ekonomi yang sulit, orang yang lemah iman akan mudah tergoda melakukan kezaliman seperti mencuri, merampok ataupun menipu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua agar tetap berpegang teguh pada ajaran Islam dan siap menghadapi segala tantangan akhir zaman dengan penuh sabar,
dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah ikhlas bersedia mendengarkan ucapan saya dari awal sampai akhir. Segala kebenaran itu semua datang dari Allah, dan segala kekurangan serta kesalahan dalam penyampaian tentu dan pasti itu berasal dari kebodohan diri saya. Mohon maaf jika ada kata-kata atau mungkin banyak kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.